Seluruh Alkitab firman Allah. Jangan menafsirkan satu ayat menjadi bertentangan dengan ayat-ayat lain. Itu harus mengalir dalam nafas setiap orang Kristen kalau menghadapi Alkitab. Tapi apakah ayat ini bicara soal Lucifer? Nah, ini mungkin perlu kita pahami sedikit bahwa 99,9% orang Kristen percaya bahwa Lucifer itu adalah iblis. Atau iblis itu namanya Lucifer, tapi itu salah. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Kupang, di seluruh Indonesia, atau bahkan juga yang di luar negeri, dari New Zealand, Amerika, kemudian Kuala Lumpur yang sering juga connect, Sydney. Shalom semuanya, sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Bersama saya Yosua Yan dan Bapak Pendeta Esra Soru. Waktunya Jumatan, dan kita sebut Jumatan Ngobras. Sersan, topiknya serius tapi dibawakan dengan santai. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom Pak Yos, shalom semuanya. Puji Tuhan dalam keadaan baik. Ya, sekalipun keadaan di luar sana mungkin belum bertambah baik, tetapi kita bersyukur, kita percaya kita selalu punya Allah yang baik dan berjalan memberikan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Pak Esra, kita lanjut lagi kembali kepada pembahasan tentang perkataan Yesus yang sulit. Ternyata tanpa sadar kita sudah masuk ke seri kelima, Pak. Ya. Saya tulis di dalam clickbait kita hari ini, salah satunya adalah ayat yang sangat terkenal karena sering disampaikan, sering dikhotbahkan, yaitu tentang iman dapat memindahkan gunung. Wah, ini kayaknya wow sekali gitu. Lalu biji sesawi selalu dihubungkan dengan iman. Markus 11 ayat 23 ya. Mungkin saya bacakan nih Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, Pak Esra, seperti biasa nih, setiap Injil ini kan Matius, Markus, Lukas, kan selalu ada stereotip yang sama, sekalipun ada beberapa perbedaan secara spesifik. Nanti di Lukas juga ada, di Matius 17 juga ada mengenai hal ini. Nah, Pak, sebetulnya konteks apa sih, Pak, maksud kata-kata Yesus tentang apa sih biji sesawi? Kenapa harus ngomong iman dibandingkannya dengan gunung? Silahkan Pak Esra. Ya, kalau kita lihat Markus 11 ayat 23, saya ini ya. Markus 11 ayat yang ke-23. Ini kan ayat ini ya. Ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan terjadi, maka itu akan terjadi. Nah, ini apa konteksnya? Kalau kita lihat yang disebut konteks itu kan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu dia berkata, Yesus, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Baru muncul ayat 22, percayalah, Yesus menjawab, percayalah kepada Allah, baru ayat yang dipersoalkan ini. Ya. Nah, itu berarti dalam Matius 11 ayat 23 ini konteksnya itu adalah soal urusan pohon ara yang dikutuk. Lalu mereka heran kan, loh kok bisa pohon aranya sampai sekering begitu? Nah,
Lalu Yesus mengaitkan itu dengan masalah iman. Karena masalah iman itu lalu dia bilang, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak tercampak ke laut asal tidak bimbang. Berarti ini soal percaya. Tapi percaya itu akan terjadi, ya. Lalu sebenarnya juga kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 17 itu juga mirip, ya. Lukas 17 ayat yang ke-6 ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat Lukas 17 ayat yang ke-6, ini kan ya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, tertanamlah dalam laut, dan itu ia akan taat padamu. Nah, kalau kita lihat ini, lagi-lagi ini soal iman sebenarnya. Karena di sini satu ayat sebelumnya, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, karena tambahkanlah iman, maka muncul kata-kata ini, ya, kata-kata itu. Lalu juga ada ayat lain, itu di Matius 17 ayat yang ke-20, ya. Kita lihat konteksnya. Matius 17 ayat 20. Ini ya. Nah, ini konteksnya apa? Ini konteksnya kan ada orang yang kerasukan setan. Lalu murid-muridnya ngusir setannya tidak keluar. Nah, lalu mereka bilang, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, lalu muncul ayat ini. Yaitu, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, ya, kamu berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat sana, gunung ini akan pindah. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi itu memang kata-kata yang mirip, ya, kata-kata yang mirip di dalam Matius 11:23, Lukas 17 ayat 6, Matius 17 ayat 20, tapi konteksnya berbeda-beda. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi sebenarnya ada yang sama. Ya, ada yang sama adalah bahwa masing-masing dari ayat-ayat itu ingin menjelaskan persoalan iman, ya. Jadi percaya atau iman. Nah, di sini iman di sini tidak boleh dimaknai sebagai iman yang menyelamatkan, bukan. Bukan iman yang kita harus beriman pada Yesus terus selamat, bukan. Iman di sini adalah iman dalam hidup hari-hari. Jadi bukan saving faith tapi practical faith. Nah, dalam hidup hari-hari iman ini itu penting. Nah, lalu setelah bicara itu, lalu juga Yesus di sini harus kita pahami, yang berulang kali saya tegaskan bahwa Yesus itu adalah guru yang baik dan dia sering tidak berbicara secara harfiah. Walaupun dia juga bicara harfiah, tapi juga tidak selalu begitu. Karena itulah bagian-bagian ini tidak boleh dipahami secara harfiah. Jadi karena kalau itu diharfiahkan, maka kita perintahkan gunung semua masuk ke laut, itu bisa repot itu ya. Padahal gunung juga perlu juga bagi kita ya. Nah, jadi tentu saja itu tidak bermakna harfiah, itu bermakna kiasan. Nah, apa artinya? Ya artinya ya seperti yang bagian ekornya itu ya, bahwa asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi atau tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi sebenarnya dalam bagian itu adalah perkara-perkara yang mustahil sekalipun, ya, yang secara logika itu melampaui logika, tapi dengan iman itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Tentu saja kita harus memberikan catatan di sini bahwa tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita beriman bagaimanapun, kalau memang Tuhan tidak menghendaki, ya tidak bisa. Ya. Iman kita tidak bisa mengubah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ditambah dengan iman kita, maka perkara yang mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Nah, jadi itu sebenarnya maksud kata-kata Yesus itu hanya disampaikan dalam kata-kata kiasan. Suruh gunung pindah ke laut, ya, atau pohon pindah ke laut, itu akan terjadi. Itu tidak harfiah. Itu saja artinya. Bagaimana pandangan Pak Esra mengenai tadi kan dua hal nih, ada saving faith, ada practical faith. Dan sebetulnya ini konteksnya adalah practical faith. Seakan-akan ada banyak kekristenan yang menangkap bahwa gini Pak, kalau kamu punya iman sebesar
biji sesawi. Kalau kamu punya iman, jadi seakan-akan apakah iman kita semakin besar, keyakinan kita semakin mantap, itu semuanya bisa terjadi gitu loh Pak. Jadi bukan providensia Tuhan lagi. Ya, kita harus memahami bahwa menafsir ayat itu tidak boleh menabrak ayat lain. Karena dalam prinsip tafsir, kita menafsirkan satu ayat harus memperhatikan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain tidak boleh menjadikan satu ayat menjadi patokan. Nah, kalau kita hanya melihat ayat itu, maka pokoknya yang penting iman besar, minta apa saja pasti terjadi. Bangkitkan orang mati pasti bangkit. Tapi kita harus juga lihat ayat lain bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita yang sesuai kehendaknya. Ya, kalau ada kita melihat ayat lain begitu, artinya ada batasan bahwa sebesar apapun iman kita, ya, tapi kalau itu tidak cocok dengan kehendak Tuhan, ya pasti tidak bisa terjadi dong. Ya, makanya coba kalau Tuhan mau orang itu mati terus, ya, lalu dikuburkan. Coba saudara iman besar bagaimanapun membangkitkan dia tidak bisa. Ya, kecuali kalau sampai bisa, itu berarti memang Tuhan menghendaki, ya, Tuhan menghendaki, ya. Kalau Tuhan menghendaki laut terbelah, ya Musa dengan iman dia pukul laut terbelah. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, coba imanmu besar apa, coba kau pukul laut, coba, ya kan? Tetap tidak bisa terbelah, ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Menafsir ayat harus memperhatikan ayat-ayat yang lain. Tidak boleh satu ayat, karena seluruhnya firman Allah. Kalau kita pakai satu ayat, lalu kita tafsirkan tanpa memperhatikan ayat yang lain, akhirnya ayat tabrak ayat. Ayat tabrak ayat. Nah, ini yang misalnya kayak minggu lalu tuh Pak ya. Kalau kita hanya pegang satu ayat saja yang mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya kita mengabaikan yang kecuali karena zina. Nah, itu contoh. Jadi harus diperhitungkan semua. Ya. Gitu, Pak. Ya, ini tips yang bagus dan selalu diingatkan oleh Pak Esra. Jadi jangan sampai ayat tabrak ayat. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, Shalom sahabat Ngobras. Ada Pak David Yagian dari New Zealand, ada Batam, ada Pontianak, Johor, ada dari mana saja Bapak Ibu silahkan tulis Anda dari mana dan sampaikan salam dengan senang hati. Mungkin ada pertanyaan juga silahkan tulis di sana. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Esra. Ya. Kita di Matius 5 ayat 34 nih Pak. Ini Yesus ngajar tentang jangan sekali-kali bersumpah. Nah, ini penting nih, pandangan kekristenan tentang sumpah itu seperti apa sih? Coba Pak, Matius 5 ayat 34. Aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, dan seterusnya. Nah, gini Pak, apakah ini berarti bahwa Yesus melarang sama sekali kita bersumpah? Nah, padahal kalau pegawai negeri atau pejabat negara, itu kan disumpah jabatan. Kita mau jadi saksi di pengadilan, ada sumpah di pengadilan. Nah, ini apakah ini juga nabrak dengan konteks yang sekarang ini, Pak? Silakan, Pak. Itu yang tadi saya bilang ya, menafsir ayat itu harus melihat seluruh Alkitab. Tidak boleh pakai satu ayat, lalu kita menafsirkan seperti itu tanpa memperhatikan ayat yang lain. Itu prinsip yang harus selalu dipegang. Harus selalu dipegang. Itu baru membuat ajaran kita Alkitabiah. Kalau kita hanya pegang satu ayat saja, itu namanya ayatiah, bukan Alkitabiah. Nah, ya. Jadi dalam hal misalnya kalau kita mau bicara soal perceraian, lihatlah seluruh ayat Alkitab yang bicara perceraian. Kalau tadi misalnya soal iman, lihatlah seluruh ayat tentang iman. Nah, sekarang kita menghadapi urusan bersumpah. Kalau melihat di situ saja, melihat ayat-ayat itu saja, kelihatannya kok Yesus larang sumpah sama sekali ya. Nah, tapi kita harus melihat di sepanjang kitab suci. Nah, walaupun tidak eksplisit dikatakan bersumpah, tapi Paulus sendiri dalam banyak kali ya dia mengucapkan kata-kata yang tidak harus diartikan Paulus memang sedang bersumpah. Ya, saya berikan beberapa contoh, misalnya di Roma pasal 1 ayat 9 ya. Nih. Roma 1 ayat 9 ini.
Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Saudara lihat, ini Paulus ngomong, tapi dia bilang Allah adalah saksiku. Ini ngomong apa kok pakai acara saksi? Iya. Dan bahkan Allah yang jadi saksi itu Allah lagi. Nah, kalau Allah itu ada omongan saksi di situ, itu pasti sumpah. Pasti sumpah. Lalu nanti di pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi. Nah, ini ada saksi lagi. Ya. Ada bersaksi. Dalam hal ini itu adalah suara hati dan Roh Kudus. Ya. Lalu nanti di 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23. Tapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ini panggil Allah sebagai saksi. Ini untuk urusan apa? Ya, dalam urusan Alkitab kalau sudah pakai saksi itu pasti adalah sumpah. Ya, sumpah. Nah, jadi kalau memang Yesus mengajarkan tidak boleh sumpah sama sekali, tapi Paulus ternyata ya dalam 3 ayat yang kita lihat dia bersumpah, apakah Paulus melanggar ajaran Yesus? Lagi pula kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ya, kita lihat Keluaran ya. Keluaran pasal 22. Lihat ini ayat 10 ya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Nah, ya, apakah ia akan mengulurkan tangan mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemiliknya harus menerima sumpah itu. Ya, jadi ini bahkan Tuhan sendiri menyarankan harus sumpah, dan yang satu harus menerima sumpah itu. Maka dalam perjanjian lama memang sumpah sendiri bahkan diharuskan untuk kasus-kasus tertentu. Lalu di surat Ibrani pasal 6 ayat 16 ya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpahnya menjadi pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Ya, jadi di sini ini tidak melarang sumpah. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita melihat bagian-bagian Alkitab yang lain, itu tidak ada sumpah, bahkan ada praktek bersumpah, ada perintah bersumpah. Nah, tapi bagaimana dengan Yesus sendiri yang mengucapkan ayat yang tadi kita baca? Nah, pada waktu Yesus diadili oleh Sanhedrin, itu dia disuruh berbicara di bawah sumpah. Ya. Tapi anehnya dia bukan menyuruh orang-orang yang dia tidak menegur orang-orang yang suruh dia bersumpah. Sebaliknya Yesus justru melakukan itu ya. Ini dia menjawab itu ya. Kita lihat Matius pasal 26. Matius 26 ayat 63. Ya, tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah. Demi Allah yang hidup. Ini sudah pakai demi Allah, ini menunjukkan bahwa ini permintaan untuk bersumpah. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami. Dan kata lain, bersumpahlah kepada kami. Katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias anak Allah yang hidup? Kalau sumpah tidak diizinkan, maka Yesus pasti tidak mau. Tapi Yesus malah menjawab, engkau telah mengatakannya. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya larangan bersumpah yang diomong oleh Yesus itu betul, itu ada larangan, tapi larangannya tidak boleh diberlakukan mutlak. Mengingat dalam bagian yang lain itu bukan hanya tidak ada larangan, tapi bahkan ada perintah bersumpah dan ada praktek-praktek bersumpah. Nah, kalau begitu kita bagaimana menafsirkan Matius 5 ayat 34-36 tadi ya? Nah, itu berarti bukan Yesus melarang bersumpah mutlak, tapi dia melarang sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem. Ya, itu yang dilarang.
Dan itu juga untuk mencegah orang terlalu mudah bersumpah. Kita ini dalam hal-hal kecil pun sumpah. Sudah makan belum? Sudah. Pasti belum. Sumpah. Loh, hanya urusan makan saja ngapain mau sumpah? Sumpah sudah gua gitu. Ya. Nah, ya. Sebentar ketemu ya. Ya. Jangan bohong loh, demi Allah. Masa hanya mau itu saja mau pakai sumpah? Ya. Jadi maksudnya jangan sembarangan bersumpah. Sumpah diizinkan untuk kasus-kasus khusus. Karena itu kalau ada sumpah jabatan atau sumpah di pengadilan, no problem. Karena memang itu konteksnya membutuhkan itu. Ya, begitu Pak Yos. Apakah dalam konteks ini sebetulnya karena di ayat 36-nya kan Yesus lebih menekankan lagi, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jadi kayaknya benar-benar tidak mentolerir sama sekali gitu loh. Ya artinya ya orang kan tadi Ibrani pasal 6 tuh ya, orang bersumpah demi yang lebih tinggi. Kita sumpah tuh memanggil orang lebih tinggi. Nah kalau bersumpah demi kepalamu, kamu pakai dirimu sendiri sebagai standar. Ya. Orang harus bersumpah di atas, makanya orang yang demi Allah. Nah Allah itu kalau mau sumpah harus juga prinsip sama, di atas dirinya. Tapi berhubung tidak ada di atas Allah, maka biasanya Allah bersumpah demi diriku sendiri. Makanya dia, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa bilang aku bersumpah demi diriku sendiri, karena di atas diriku itu masih ada Allah, ya, masih ada yang lebih tinggi. Itu. Nah, jadi ingat bahwa orang terlalu banyak bersumpah itu juga jatuh pada dosa yang lain, yaitu mengucapkan nama Tuhan dengan sia-sia. Ya. Nah, itu jadi melanggar hukum itu juga. Makanya, nah disinilah prinsipnya harus tetap kita pegang. Seluruh Alkitab firman Allah. Jangan menafsirkan satu ayat menjadi bertentangan dengan ayat-ayat lain. Itu harus mengalir dalam nafas setiap orang Kristen kalau menghadapi Alkitab. Menghadapi Alkitab. Ya. Sebuah tips yang bagus untuk kita menafsirkan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kita tulis juga nih Pak di clickbait kita hari ini. Ini sepertinya kasar sekali karena Yesus kalau ngomong nganjing-nganjingin, babi-babiin gitu seakan-akan nih Pak. Jangan berikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Nah, coba Pak, kita lihat di Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, pertanyaannya gini, apa sih barang kudus dan mutiara yang dimaksud? Dan siapa ini si anjing, babi itu siapa ya? Kok kayaknya kasar banget sih Yesus? Ya, kalau barang kudus dan mutiara ya, itu jelas adalah barang-barang yang berharga. Harfiah ya Pak ya, ini ya. Ya, itu kita tahu bahwa itu adalah barang yang berharga kan. Nah, barang kudus dan mutiara. Nah, tetapi apa artinya? Yesus tentu tidak bermaksud sungguh-sungguh bahwa orang memberikan mutiara kepada mutiara yang alat perhiasan itu lalu dikasih ke babi. Tentu tidak bermaksud begitu. Dia lagi bicara ini dengan makna kiasan. Jadi pokoknya barang yang kudus dan mutiara itu adalah barang berharga. Tapi itu kiasan terhadap apa? Nah, ada penafsir yang bilang bahwa itu menunjuk pada roti dan anggur perjamuan kudus. Sehingga dari situ ditafsirkan bahwa ya orang tidak boleh memberikan anggur dan roti perjamuan kepada sembarang orang. Tapi tafsiran ini nanti kalau dilihat selanjutnya nanti diinjak-injaknya dan dia mengoyak. Itu artinya apa? Itu menjadi kesulitan. Ya. Karena itulah saya lebih cenderung untuk menerima penafsiran bahwa barang yang kudus dan mutiara ini itu lebih menunjuk kepada firman Tuhan atau Injil. Berhubung di Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu kan Yesus banyak bicara soal kebenaran firman. Ya, ini khotbah di bukit, dia lagi berikan firman. Sehingga kelihatannya yang dimaksudkan dengan barang kudus dan mutiara itu adalah firman Tuhan atau Injil. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah ada babi dan anjing.
Nah, ini babi dan anjing itu artinya babi dan anjing itu kan tidak bisa menghargai barang yang kudus, tidak menghargai mutiara. Nah, itu berarti kalau barang kudus dan mutiara itu adalah firman Tuhan atau Injil, maka anjing dan babi itu menunjuk pada orang-orang yang tidak menghargai Injil atau bahkan menghina Injil, menghujat Injil, dan menjadikan Injil hanya sebagai guyonan atau lelucon saja. Nah, ini kita kan mau beritakan firman, mau beritakan Injil kepada orang. Kalau orang itu tidak mau percaya, no problem. Dia orang yang tidak percaya, no problem. Tetapi kalau orang itu, tipikal orang itu adalah ketika kita beritakan Injil, bukan hanya menolak, tapi menghina-hina Injil, ya, atau menghujat-hujat Injil, maka pada waktu kita memberitakan Injil kepada dia, sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada dia untuk terus menghina Injil, terus menghujat Injil. Nah, untuk jenis seperti itu, hentikan. Ya. Untuk jenis seperti itu, jangan berikan barang yang kudus dan mutiara itu kepada dia. Ya. Injil itu sesuatu yang kudus dan berharga. Memang Injil harus diberitakan pada orang jahat atau orang belum percaya. Tapi kalau mereka lalu menghina, ya, kita harus berhenti memberitakan Injil pada mereka. Jelas bahwa tidak semua orang bisa dianggap seperti anjing dan babi. Hanya mereka lah yang menghina, ya. Hanya mereka yang menghina itulah yang disebut sebagai anjing dan babi. Dan ini kasar, ya, kasar keras. Tapi ya, makanya saya Pendeta Budi Asali bilang, maki itu tidak selamanya dosa. Karena ada makian-makian yang disebut makian Alkitabiah. Ya, jadi harus bedakan antara maki kata-kata kotor dan makian Alkitabiah. Kamu keturunan ular beludak, ya, kamu anjing, babi. Lalu apa lagi? Yesus bilang pada si serigala itu. Lalu Paulus juga bilang bahwa setelah aku pergi akan datang serigala-serigala. Petrus juga bilang kamu seperti babi kembali ke kubangannya, anjing menelan muntahnya. Itu kalau mau disebut makian ya maki, tapi makian yang Alkitabiah. Tapi apakah ada hubungannya, Pak? Ini kan kadang-kadang masih jadi pro kontra dan perdebatan, apalagi sama rekan kita saudara yang Muslim gitu ya, tentang haram dan halal gitu. Itu kata makian yang Alkitabiah jangan-jangan dikatakan Yesus karena dia haram gitu. Apakah sekarang langsung straight to the point aja kepada Pak Esra gitu, Pak. Bagaimana konteks orang Kristen makan babi, makan anjing gitu, Pak? Apakah ada hubungannya dengan haram halal itu? Nggak ada. Itu urusan lain, urusan lain ya. Tapi kalau soal makan anjing dan babi, memang dalam Perjanjian Lama itu dilarang, ya. Itu dilarang. Tetapi ya nanti kalau kita membaca dalam Injil-Injil seperti Markus misalnya, dia menyatakan bahwa semua makanan halal, ya. Jadi memang itu aturan Taurat, ya. Tapi ada yang bilang begini, loh, kenapa ini kalau kita ngomongnya orang tidak mengerti ini kan susah ya. Dia bilang, loh, apakah kenapa firmannya berubah-ubah? Ya, dulu dilarang, sekarang nggak larang lagi. Ya, memang tidak semua apa yang diberikan itu berlaku untuk selama-lamanya. Ada yang diberikan hanya untuk sementara waktu. Ya, ada perintah yang diberikan untuk sementara waktu. Coba kita lihat di Injil, beberapa catatan Injil, Yesus bilang, beritakan Injil, jangan ke bangsa lain. Beritakan Injil hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Belakangan, dia sendiri menganulir perintah itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tidak boleh diartikan bertentangan, tidak. Untuk saat-saat tertentu, pada satu periode tertentu, Injil hanya dibatasi oleh untuk orang Yahudi. Nah, belakangan, itu tidak berlaku lagi karena sudah dianulir dengan suatu perintah pemberitaan Injil yang universal. Nah, untuk saat tertentu memang ada larangan untuk makan makanan haram itu, ya. Ya, ini misalnya saya tunjukkan saja ya di dalam Ibrani. Jadi makan babi itu termasuk dalam hukum sipil kalau gitu dong, Pak ya. Jadi bukan sudah tidak berlaku lagi. Bukan hukum sipil, hukum seremonial. Oh, seremonial, ya. Seremonial, ya. Upacara, untuk ibadah gitu ya. Nah, kalau kita lihat Ibrani 9 ayat 10 ya. Karena semua itu di samping makanan,
minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Nah ini, hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kapan waktu pembaharuan? Ini, Kristus telah datang. Jadi waktu pembaharuan itu Kristus, berarti yang ini itu berlaku hanya tiba waktu pembaharuan. Berarti sampai Yesus datang. Begitu Yesus sudah datang, ya sudah tidak berlaku lagi. Itu termasuk makan darah. Sekali. Ya, makan darah. Kenapa di dalam perjanjian lama makan darah dilarang? Karena darah itu dipersembahkan kepada Allah. Makanya darah binatang itu dipersembahkan kepada Allah. Bukan, tidak boleh diberikan, tidak boleh manusia makan. Karena itu milik Allah. Tapi karena itu sebenarnya hanya bayangan. Ya, itu hanya bayangan menurut kesabaran. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Nah, bayangan itu menunjuk pada apa? Ya, menunjuk kepada darah yang suci murni, yaitu darah Yesus. Nah, karena darah yang suci murni sudah datang, maka darah otomatis darah binatang sudah tidak diperlukan lagi, kan? Nah, kalau sudah darah binatang sudah tidak diperlukan lagi, ya kalau kau mau makan, ya makanlah. Ya, kalau dari zaman perjanjian lama, jangan makan, karena itu diberikan kepada Allah. Ya, tapi itu bayangan. Setelah realitanya datang, ya yang bayangan tidak berlaku. Kalau kamu mau makan, makan. Tapi demi kesehatan, kalau kamu tidak mau makan, ya demi kesehatan atau alasan kesehatan, bukan alasan teologis. Ya, wah, jelas sekali. Jadi berbahagialah sahabat Ngobras yang mendengar pesan ini. Anda tidak perlu merasa tertuduh, terhakimi dengan makan babi. Makan, saudara. Tapi perhatikan kesehatan. Gitu ya. Ada juga pertanyaan dari Pak Beni Napitupulu tentang firman Tuhan Yesus di Injil Yohanes tentang makan daging dan darah Tuhan Yesus. Kita sudah bahas di episode seri yang sebelumnya tentang perkataan Yesus yang sulit. Bapak Ibu juga ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sudah ada kita bahas. Jadi ikuti, tonton lagi di YouTube kita sebelumnya gitu. Salam buat semuanya. Jadi ini bisa di-refresh lagi, diulang lagi videonya sehingga Anda bisa temukan jawabannya di sana supaya kita bisa masuk ke dalam perkataan Yesus selanjutnya. Selanjutnya nih Pak, kita tentang kedatangan Yesus. Ini yang wah, COVID ini ada hubungannya akhir zaman. Wah, ini kita sudah dekat nih Yesus nih. Sebelum selesai mengunjungi kota Israel, Yesus sudah datang. Ini perkataan yang sangat sepertinya tegas sekali di Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, ini ayat kan terlihat gini Pak Isra, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu sepertinya sudah sangat dekat dari waktu ketika Yesus mengucapkannya. Karena tentunya nggak butuh waktu lama bagi para murid untuk mengunjungi seluruh kota Israel. Kita tahu Israel nggak gede-gede amat. Tapi kenyataannya sekarang tahun 2021 Pak. Tuhan Yesus belum datang kembali. Lalu sebetulnya apa sih maksud Yesus dengan kata-kata tersebut? Ya gini ya, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya. Maka seluruh Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, pilihan sebagai bangsa. Tetapi ada konsep pilihan yang lain, yaitu pilihan yang bersifat menyelamatkan. Kalau Israel dipilih, itu tidak otomatis mereka diselamatkan. Israel sebagai bangsa dipilih, tapi dipilih untuk apa? Dipilih untuk menurunkan Mesias. Ya. Tapi tidak berarti semua orang Israel itu pasti selamat. Nah, Alkitab membicarakan konsep pilihan yang lain, yakni pilihan untuk diselamatkan. Dan itulah orang-orang pilihan untuk diselamatkan, itulah orang-orang percaya. Tapi karena orang percaya ini ada dari berbagai macam bangsa, ada orang pilihan dari Indonesia, misalnya saya, kalau saya percaya, saudara kan orang percaya pada Yesus, maka saudara orang pilihan dari Indonesia. Ya, kalau ada orang
Australia yang percaya, dia orang pilihan dari Australia. Ada orang pilihan dari Mesir, dari Dubai, dari Arab. Itu orang pilihan dari berbagai macam bangsa. Tapi dari Israel sendiri juga ada. Ya. Nah, jadi Israel sebagai suatu bangsa itu pilihan. Tetapi tidak semua individu-individu orang Israel itu pilihan untuk diselamatkan. Tidak. Nah, bahwa ada orang-orang Israel yang memang dipilih juga untuk diselamatkan, itu Roma pasal 9 ayat 27 ya. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Jadi ini jumlah anak Israel ini, orang Israel ini kan seperti pasir di laut, banyak. Tapi tidak semua diselamatkan, hanya sisanya yang diselamatkan. Lalu dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa Israel, tapi menurut pilihan kasih karunia. Jadi mereka dipilih untuk diselamatkan. Nah, jadi ada orang pilihan dari Israel ya. Para murid Yesus itu harus beritakan Injil kepada orang-orang Israel untuk mengumpulkan orang-orang pilihan itu. Ya. Tapi mereka akan dianiaya oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Itu konteksnya ya. Tapi ingat bahwa orang pilihan di antara orang Israel ini kan tidak hanya pada zaman Yesus. Ya. Simon Petrus, Paulus, atau Simon Petrus, rasul-rasul yang lain, non-Yudas, itu kan orang pilihan dari kalangan Israel, tapi pada zaman Yesus. Ada orang pilihan dari Israel yang baru lahir tahun 1960, yang lahir tahun 2000. Nah, padahal murid-murid sudah mati semua. Rasul-rasul sudah mati semua. Nah, itu berarti bahwa murid-murid belum memberitakan Injil kepada seluruh orang Israel pilihan dari segala zaman. Yesus sudah datang. Ya, karena itu tugas pemberitaan Injil harusnya tetap dilaksanakan oleh murid-murid Kristus. Bukan hanya Rasul. Di sepanjang zaman terhadap Israel. Nah, sebelum seluruh Israel diinjili, asalkan orang-orang pilihan dari Israel sudah masuk, maka kedatangan Yesus itu akan tiba. Ya, jadi kata-kata selesai mengunjungi kota-kota Israel tidak bermakna harfiah. Ya. Dan tidak hanya berlaku bagi murid-murid Yesus zaman itu, tapi berlaku juga bagi murid-murid Yesus pada zaman kini seperti kita, dan juga orang-orang pilihan dari kalangan Israel bukan hanya zaman Yesus, tapi sampai seluruh zaman. Nah, karena itulah murid-murid sebelum semua Israel dikunjungi, asal orang pilihan sudah masuk, Yesus datang. Begitu. Ya. Ya. Jadi bukan harfiah intinya ayat ini ya. Ya, ini memang termasuk ayat sukar, tetapi maknanya seperti itu. Ya, jadi sahabat Ngobras, perhatikan ketika kita ketemu sesuatu, apakah ini harfiah atau penggambaran atau analogi, perumpamaan. Demikian juga tadi kita juga perhatikan tentang gap, tapi juga perhatikan juga ayat tidak boleh nabrak ayat. Jadi konteks ini jelas sekali sesuai dengan penjelasan Pak Isra tadi. Nah, saya masih penasaran melanjutin tentang sabar Pak. Saya lihat ada orang yang komentar itu ya, soal sumpah tadi itu ya. Ada saudara Anissa bilang Paulus bukan bersumpah tapi ngomong dengan jujur. Kalau orang Kristen tidak boleh bersumpah. Ya. Kalau orang ngomong dengan jujur, nggak perlu pakai saksi, tarik-tarik Allah sebagai saksi. Ya. Bahwa dia sudah menarik menjadi saksi, saksi itu diperlukan, dan orang bersumpah dengan orang di atas dia. Nah, kalau sampai Paulus menarik Allah adalah saksiku, kalau hanya omong biasa, jangan pakai saksi. Katakan ya, di atas ya, tidak, titik. Jangan pakai sumpah. Nah, gitu. Jadi tetap waktu Paulus menarik saksi, itu sumpah. Bukan hanya sekadar perkataan jujur saja. Oke, lanjut Pak Yos. Ya, itu jawaban mengenai pertanyaan
di komen mengenai tentang sumpah. Saya penasaran lagi ngelanjutin tentang biji sesawi tadi, Pak. Tapi ayat yang konteksnya bukan dengan iman tentang biji sesawi. Tentang gini, Pak. Biji sesawi yang terkecil. Ini kan konteks ilmu pengetahuan, entah dulu mungkin belum tahu atau sekarang ternyata ketahuan. Matius 13 ayat 32 bilang gini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, ini menarik, Pak. Saya yakin firman Tuhan tetap kontekstual dengan ilmu pengetahuan sekalipun. Tapi dalam ayat ini Yesus menyatakan jelas bahwa biji sesawi adalah biji yang terkecil. Nah, hal ini sering dikritik, Pak, karena dalam kenyataannya yang diketahui saat ini biji yang terkecil adalah biji anggrek epifit, bukan biji sesawi. Nah, Pak Esra, bagaimana kita melihat kebenaran kata-kata Yesus ini di hadapan ilmu pengetahuan? Silakan, Pak Esra. Memang, ya, biji anggrek epifit itu dianggap yang ya oleh ilmu pengetahuan sekarang itu adalah biji yang paling kecil dari segala macam biji, ya. Nah, tapi kalau begitu apakah dalam ayat itu Yesus itu salah? Ya. Salah memberikan informasi? Tidak juga. Kenapa? Karena sebenarnya di situ Yesus tidak sedang mau memberikan informasi ilmiah. Ya, bukan. Tapi dia sedang menggunakan kebiasaan orang Yahudi kalau membicarakan sesuatu yang kecil. Kalau orang Yahudi membicarakan sesuatu yang kecil, maka mereka selalu menghubungkan itu dengan biji sesawi. Terlepas dari fakta ilmiah, biji sesawi itu terkecil atau tidak? Ya. Ya. Mungkin sebentar ya, Pak, ya. Saya coba tunjukkan komentarnya Barclay. Jadi ini kayak ungkapan, kayak slang gitu, ya. Orang Yahudi gitu, Pak, ya. Nah, coba lihat ini ya. Ini dari bukunya Barclay ini ya. Di dunia timur, biji sesawi merupakan kiasan untuk hal yang kecil. Jadi itu kiasan. Ya. Sebagai contoh, orang Yahudi berbicara tentang setetes darah sama kecil dengan biji sesawi. Atau bila mereka berbicara tentang suatu pelanggaran kecil terhadap hukum upacara, mereka akan berbicara tentang pencemaran sekecil biji sesawi. Dan Yesus sendiri memakai frase ini dengan cara demikian ketika dia berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Jadi itu bukan sebuah pembicaraan ilmiah sehingga harus nanti kita kritik bahwa wah ini berarti Yesus sedang salah memberikan informasi. Tidak, itu kebiasaan. Jadi terlepas dari secara ilmiah itu biji sesawi itu paling kecil atau tidak, tapi menurut orang Yahudi pada waktu itu ungkapan untuk segala sesuatu yang paling kecil itu mereka menggunakan biji sesawi. Nah, makanya nanti tadi ayat yang kita lihat ya di Matius 17 ayat 20 tadi dia, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maksudnya imannya kecil, kamu dapat berkata gunung ini pindah dia. Ya. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapan lokal. Ini saya pernah lihat video ya, katanya saya pernah lihat video orang Manado itu kalau ngomong apa-apa, kasihan, ya. Kamu makan apa? Makan nasi, kasihan, ya. Nah, kamu kapan datang? Ya, baru tadi datang, kasihan. Apa urusannya kasihan? Ya, apa urusan kasihan yang orang baru datang? Tapi itu adalah ungkapan-ungkapan ya yang khas lokal. Ya, mau masuk akal atau tidak masuk akal, ya itu ya. Coba atau di wilayah Sulawesi sana, ya. Kamu mau makan mie? Ya. Oh tidak mie? Saya jalan dulu mie. Semua omongan ada mie di belakang, ya. Ada mie di belakang. Slang gitu ya. Itu mau aneh bagaimana itu lokalnya begitu,
Ya, lokal begitu kayak ini ya. Ya, orang Kupang. Orang Kupang itu kalau mengatakan tidak, itu dia memakai kata sonde. Sonde itu karena diambil dari Belanda sonder. Dari sonder kita buang R-nya menjadi sonde. Tapi dalam penggunaannya kita bahkan membuang kata belakang menjadi tinggal son. Ya. Nah, menjadi son. Son tahu itu artinya sonder tahu, tidak tahu, son tahu. Tapi anak-anak muda sekarang bahkan membuang S-nya. Jadi ya, ini apa? On tahu, on, hanya tinggal on, ya. Bayangkan orang luar pasti bingung, tapi ya itulah memang kebiasaan di situ. Nah, kebiasaan di sana ya begitu. Kalau ngomong hal yang kecil, biji sesawi. Entah biji sesawi mau paling kecil atau tidak, secara ilmiah itu lain cerita. Nah, jadi Yesus hanya mengungkapkan frase yang umum di sana. Nah, jadi itu, ini lebih berhubungan dengan gap budaya. Kayak sekarang kita misalnya, urusan kayak begini mah gampang, seujung kuku gitu, pakai kuku gitu. Ini seujung kuku gua nih gitu. Nah, jadi supaya ketika kita menafsirkan Alkitab, kita betul-betul tahu latar belakang budayanya. Jadi Yesus tidak sedang ngomong ilmiah nih, para penentang secara Christian Science. Jadi ini nabrak nih dengan sains gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, tentang Yesus pernah ngomong gini, iblis jatuh seperti kilat. Itu di Lukas 10 ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini sering tafsirnya banyak sekali. Ada penafsir yang beranggapan bahwa Lukas 10 ayat 18 ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah Babel. Atau ada juga yang menghubungkannya dengan Lucifer atau bintang timur putra fajar seperti yang tertulis di Yesaya 14. Nah, Pak, sebetulnya bagaimana sih konteks perkataan Yesus ini? Iblis jatuh seperti kilat. Silakan, Pak. Sekarang gini dulu ya, tadi apakah ini menunjuk pada antikris? Tidak mungkin. Karena di sini kan yang dikatakan yang jatuh ini kan iblis. Nah, iblis itu bukan antikris, antikris bukan iblis. Antikris itu memang kaki tangannya iblis. Iblislah yang ada di balik antikris. Tapi antikris bukan iblis, iblis bukan antikris. Jadi kalau mengartikan ayat ini jadi kedatangan antikris, itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Tapi apakah ayat ini bicara soal Lucifer? Nah, ini mungkin perlu kita pahami sedikit bahwa 99,9% orang Kristen percaya bahwa Lucifer itu adalah iblis. Atau iblis itu namanya Lucifer, tapi itu salah. Ya, itu salah. Ya, mengapa? Karena ini kesalahan ini dimulai pada abad keempat. Ya, kesalahan itu mulai pada abad keempat oleh seorang bapak gereja yang namanya Jerome atau Hieronymus. Ya, nah pada waktu dia membuat Alkitab bahasa Latin Vulgata. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ini Yesaya 14 ayat 12 ini. Ya, lihat ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini kata bintang timur dalam Alkitab Indonesia. Kalau saudara cari Alkitab Indonesia dari Kejadian sampai Wahyu tidak akan ketemu kata Lucifer. Ini di sini diterjemahkan bintang timur. Nah, kalau kita lihat beberapa terjemahan misalnya seperti King James, itu King James, how art thou fallen from heaven, O Lucifer. Berarti Lucifer itu menerjemahkan kata-kata di sini bintang timur. Jadi bintang timur itu Lucifer. Ya. Nah, kata Ibraninya ya, Yesaya 14 ayat 12 ya. Coba bentar ya.
Ada kendala dengan tampilan, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, Anda masih bersama dengan saya. Saya terima kasih sekali juga menyambut Pak Charles tadi, mengingatkan bukan slang tadi yang ketika mungkin lebih tepatnya ungkapan gitu, Pak ya. Ya, jadi saya terima kasih sekali koreksinya. Jadi ungkapan itu sebagai sebuah ungkapan di budaya, di culture masing-masing, sehingga itulah yang terjadi dalam konteks tadi kita berbicara tentang biji sesawi gitu ya. Dan konteks biji sesawi ini berbeda ketika kita membahas tadi yang berhubungan dengan iman. Jadi biji sesawi kemudian dikatakan memindahkan gunung, itu jelas sekali berhubungan dalam arti ungkapan budaya pada zaman itu. Jadi itu bukan slang, tapi lebih kepada ungkapan. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru join bersama dengan kita. Ada Pak Kudik MG dari Kinabalu, ada dari Bekasi, Shalom, Pak Lim Hermawan, juga dari beberapa dari luar negeri juga ada. Saya sambut Bapak Ibu Saudara yang sudah Singkawang, juga sudah ada Pontianak, sudah nyambung dengan kita. Di nama Tuhan, kita sedang menanti ada kendala teknis dari Pak Esra, kemungkinan dari jaringan atau kemungkinan juga dari komputernya tadi belum tertampilkan di display. Saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu Saudara yang berada di Jakarta dan bergabung dalam komunitas Bible Study, Anda yang rindu diberkati melalui pengajaran-pengajaran yang kembali kepada firman Tuhan, kita ada Bible Study. Nanti silahkan tulis aja di dalam kolom komen atau ketika di YouTube Pak Esra ada di upload. Kita ada di RCC Jakarta, ya, Revival Community Church Jakarta. Ya, Pak Esra sudah kembali bersama dengan kita. Saya mereview lagi. Ada kendala tadi Bapak Ibu Saudara. Kita sampai kepada pembahasan tentang iblis jatuh seperti kilat. Jadi pembahasan apakah itu Lucifer, apakah itu bintang timur putra fajar. Silakan Pak Esra. Suara saya sudah kedengaran? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita melihat itu di dalam Yesaya 14 ayat 12. Ini ya, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur. Nah, kata bintang timur inilah yang diartikan Lucifer. Karena kalau kita lihat King James, ya, King James itu, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, ya, dan beberapa terjemahan yang lain. Nah, ini seringkali diartikan sebagai iblis. Tapi ini sebenarnya adalah kesalahan dari abad keempat oleh Hieronymus atau Jerome pada waktu dia membuat terjemahan Latin ya. Kata bintang timur di situ, kalau kita lihat, saya berikan ini ya. Saudara lihat ya, Yesaya 14 ayat 12, kelihatan screen-nya? Iya. Ya. How art thou fallen from heaven, O Lucifer. Saudara perhatikan kata Lucifer ini. Ini kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya itu Hillel. Hillel. Nah, kata Hillel ini itu sebenarnya kata Ibrani. Pada waktu Jerome menerjemahkannya dalam Alkitab bahasa Latin yang namanya Vulgata, ya. Nah, ini dibilang Quomodo sesidisti de caelo Lucifer. Nah, jadi kata Hillel dalam Yesaya 14 ayat 12 bahasa Ibrani
diterjemahkan oleh Hieronymus atau Jerome ke dalam bahasa Latin menjadi Lucifer. Oke. Nah, setelah itu dia menafsirkan bahwa itu menunjuk kepada iblis. Nah, dari tafsiran dia itulah akhirnya diterima oleh hampir seluruh dunia, 99,9 termasuk para pendeta teolog pun, bahwa itu adalah iblis. Tapi itu tafsiran yang salah. Mengapa? Ada beberapa alasan. Dalam literatur kuno sebelum Masehi, tidak pernah ada satu paham manapun yang menganggap atau menafsirkan bahwa Hillel di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu adalah, atau Hillel itu menunjuk kepada setan atau iblis. Tidak pernah ada. Selain itu kita harus lihat, kan saya sudah bilang bahwa kita menafsir ayat itu harus lihat konteks. Nah sekarang kalau kita lihat Yesaya 14 ini, ya, ini yang nanti ayat 12 ini kan muncul Lucifer di sini kan. Tapi sebenarnya konteksnya apa? Kita geser sedikit, lihat ayat 4. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Raja Babel, oke. Wah, engkau sudah berakhir, si penindas sudah berakhir, orang lalim. Jadi maksudnya Raja Babel ini siapa? Ini Nebukadnezar. Nebukadnezar yang telah menaklukkan bangsa-bangsa, sekarang dia jatuh. Ya, dia jatuh. Jadi ini adalah olok-olokan kepada dia. Nah, bagaimana ini soal Raja Babel kok tahu-tahu lari ke iblis? Ya. Lari ke iblis itu tidak masuk akal. Nah, memang mereka orang-orang yang menafsirkan ini sebagai iblis itu karena ada kata-kata apa ya? Misalnya engkau sudah jatuh ke bumi. Coba ya. Ini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Ini sudah jatuh. Kalau memang ini adalah Raja Babel, kapan Raja Babel jatuh dari langit? Nah, makanya ini diartikan tadi, oh kalau itu iblis jatuh dari langit, kan Yesus bilang kan, ini pasti iblis. Yeah. Itu salah. Kenapa? Karena ini kan sifatnya puisi. Yeah. Ini bukan harfiah. Jadi langitnya di situ bukan langit harfiah, tapi ini puisi. Nah, karena ini puisi, maka harus diartikan, kan kita bilang, wah, ya telah Yosua yang telah sampai ke awan-awan tapi jatuh dari awan. Nah, itu bukan Pak Yos. Betul-betul ke atas, maksudnya Pak Yos karirnya sudah tinggi, tahu-tahu roboh. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dikatakan lagi dia telah apa ya? Ini loh. Jatuh seperti kilat. Aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, nah di sini, itu pasti ini sekarang dia mengatasi bintang Allah. Nah, lagi-lagi itu semua bahasa puisi, ya, bahasa puisi. Seperti ini, aku hendak naik mengatasi ini. Nah, kalau ini mau diartikan iblis, nah sekarang ayat 15 bagaimana? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau kuturunkan. Kapan iblis mati? Ya, kan? Ke tempat paling tinggi dalam liang kubur. Kapan iblis dikubur? Jadi puisi itu, Pak, puisi itu dalam konteks di Yesaya 14 ini kan, Pak ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke perkataan Yesus, konteksnya jadi bukan puisi di dalam Yesaya itu. Konteksnya lebih kepada apa, Pak? Jadi konteksnya ini konteks, nanti sebentar saya jelaskan soal Matius, ucapan Yesus tadi itu ya. Tapi yang pasti adalah bahwa ini bukan Lucifer, ini bukan iblis. Ya, ini bukan iblis. Nah, lagi pula saudara tahu apa arti Lucifer? Lucifer tadi kan diterjemahkan kan bintang timur dia. Apa arti Lucifer? Lucifer itu kata yang artinya bagus sekali. Ya, karena Lucifer itu light bearer dalam bahasa Latin, itu artinya pembawa terang. Nah, pembawa terang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah iblis layak menyandang nama Lucifer, pembawa terang? Nah, itu keberatan nama, ya. Jadi iblis itu kegelapan, ya. Iblis itu kegelapan, pangeran kegelapan. Dia tidak layak menggunakan nama Lucifer. Kalau ada yang membawa terang di dalam Alkitab, siapa, Pak?
Siapa tokoh di Alkitab yang dikatakan membawa terang? Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 9. Coba kita lihat beberapa ayat ini ya. Nah, itu kalau Lucifer itu artinya pembawa terang, sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke bumi. Lalu pasal 8 ayat yang ke-11, akulah terang dunia. Lalu pasal 9 ayat yang ke-5, dia juga bilang, selama aku di dunia, aku terang dunia. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 46, ya, aku telah datang ke dunia sebagai terang. Oke, Pak Yos, perhatikan baik-baik ini. Ini Yesaya 14 ayat 12 tadi ya. Ya. Yang diterjemahkan Lucifer ini kan, Pak? Ya, bintang timur. Jadi bintang timur adalah Lucifer. Benar ya? Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini padamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi bintang timur yang gilang gemilang itu siapa? Yesus. Ya, Yesus. Ya, Oke, ya. Satu ayat lagi Pak ya. Lo coba lihat Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsi dan bintang timur terbit bersinar di hatimu. Bintang timur terbit bersinar di hatimu. Siapa bintang timur ini? Yesus. Yesus terbit di hatimu, ya. Ya. Nah, sekarang saudara, saya mau tunjukkan ya bahwa Yesus disebut sebagai bintang timur. Sekarang coba kita lihat kata Yunaninya ya. Ini Pak ya, kita lihat Yesaya 14 ayat 12 ini kan. Ini Ya. kata Lucifer. Kita lihat di dalam Alkitab Septuaginta. Septuaginta itu yang diterjemahkan ke Yunani. Saudara perhatikan baik-baik. Ini Yesaya 14 ayat 12 ini ya. Kata yang diterjemahkan Lucifer itu atau itu ini. Poros. Oke. Pak Yos ingat ya? Ya, poros ya. Ya, poros. Ya, itu apa namanya? Poros itu adalah Lucifer. Oke? Paham ya, Pak ya? Ya. Poros itu Lucifer. Sekarang kita coba ke 2 Petrus 1 ayat 19. Yang tadi tentang Yesus. 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, ini Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Ini apa kata Yunaninya? Bisa terlihat, Pak? Belum, Pak. Di scroll, Pak. Cuman iya, G5459-nya bisa diklik, Pak, supaya kelihatan. Ya, coba lihat itu. Sudah kelihatan? Ya, itu keluar, cuman ya. Namanya yang belum kelihatan. Ini. Poros. Oke, poros, ya. Ya. Artinya, kalau di Yesaya 14 ayat 12, Lucifernya itu poros. Sedangkan di 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus bintang timur diterjemahkan poros. Kalau begitu artinya apa? Sama.
Padahal enggak. Berarti siapa Lucifer sesungguhnya? Yesus yang membawa terang, pembawa terang. Ya. Nah, sekarang kita lihat Pak ya, supaya jangan bingung. Ini 2 Petrus 1 ayat 19. Ya. Ini kan ya. Yesus kan bintang timur. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat Alkitab bahasa Latin dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Itu bilang apa? Ini ya. Latin Vulgata. Ya, oke. Ini tentang Yesus ya. Mari kita lihat dari sini saja, ya. Coliginoso loco donec dies inlucescat et Lucifer. Ini Lucifer loh. Padahal ayat itu adalah fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatinya. Itu Yesus. Ya. Itu berarti bahwa di dalam ayat itu sebenarnya Yesuslah sang Lucifer, bukan iblis. Iblis nggak layak menyandang nama Lucifer itu. Pembawa terang, terlalu. Pembawa terang. Ya. Tapi saya tidak bilang Yesaya 14 ayat 12 Lucifer di Yesaya 14 ayat 12 itu Yesus, bukan. Itu Raja Babel. Ya, tapi puisi. Kalau kita lari ke 2 Petrus, maka Yesuslah sang Lucifer, pembawa terang, bukan iblis. Ya. Ini harus dipahami. Jangan saudara dengar penjelasan saya ini baik-baik, lalu jelaskan. Jangan sampai pergi sana, wah Pak Isra bilang Yesus Lucifer. Nanti lalu bilang, wah ini ajaran sesat. Ya, padahal kalau jelas sekali Pak ya. Ya saya tunjukkan semua referensinya, ayat-ayatnya, bahasa aslinya. Nah, kalau begitu, dengan kata lain, waktu Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit itu ya. Itu tadi yang ayat yang ditanyakan Pak ya. Ya. Nah, apakah itu menunjuk antikris? Tidak. Apakah itu menunjuk kepada kejatuhan iblis terlepas dari dia nama Lucifer atau bukan? Tidak juga. Kenapa? Karena mari kita lihat ini. Lukas 10 ya, ayat 18. Nah, lalu katanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Konteksnya apa? Konteksnya itu kita geser mulai dari ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lain, lalu mengutus mereka berdua, mendahulunya ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Tuayan memang banyak, pekerja sedikit. Dan seterusnya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Berarti ini pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Setelah murid-murid beritakan Injil, sampai mereka ada ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali. Kembali dari mana? Kembali dari panggilan. Dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Karena mereka usir setan. Nah, baru di ayat ini, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, mengapa Yesus ngomong, aku melihat iblis jatuh dari langit? Karena murid-murid usir setan dalam rangka penginjilan. Masalahnya, kalau Yesus mengacu kepada kejatuhan iblis, apakah iblis baru jatuh pada saat murid-murid beritakan Injil? Kejatuhan iblis itu sudah terjadi masa lampau. Karena itu, dari konteks pemberitaan Injil tidak bisa diartikan Yesus lagi bermaksud bicara kejatuhan iblis. Kalau begitu apa artinya? Artinya, melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh 70 murid itu, di mana banyak orang dimenangkan atau menjadi bertobat, ditambah dengan ada setan diusir, itu menunjukkan bahwa iblis telah jatuh, atau dengan kata lain, kekuasaan dia telah dihancurkan atau dikalahkan. Nah, sekarang misalnya Pak Yos ini dikuasai oleh iblis, lalu saya beritakan Injil, saya berhasil mempertobatkan Pak Yos, itu artinya kekuasaan iblis telah jatuh, telah dikalahkan di dalam diri Pak Yos. Nah, itu saja maksudnya. Jadi tidak merujuk kepada kejatuhan peristiwa kejatuhan di masa lampau. Ya. Gitu. Wow, ini semoga ini menjadi sebuah pencerahan bagi sahabat Ngobras bahwa ini bermula dari kesalahan tafsir abad keempat dalam Vulgata, dan ini yang sering sekali disalah tafsirkan. Saya beritahu dulu Pak, supaya jangan anggap bahwa tafsiran ini aneh.
Bukan saya saja punya pemahaman seperti ini. John Calvin, raja penafsir, itu punya pandangan begini. Lalu penafsir lain adalah Adam Clarke, juga mempunyai pandangan demikian. Lalu ada penafsir dari Pulpit Commentary, juga mengatakan demikian. Lalu, walaupun jarang, tetapi waktu saya kuliah S3, ya, itu dosen yang mengajar juga mempunyai pandangan yang sama. Bahwa menganggap Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah iblis itu tafsiran yang out of context. Ya, dan tidak memperhatikan genre dari teks. Genre itu bentuk teks, dalam hal itu bentuknya puisi. Nah, gitu. Wow. Makin jelas, sekalipun ini rada melebar tentang puisi, tentang Lucifer, tetapi ini makin jelas bahwa konteks yang Yesus sampaikan di pembahasan kita mengenai Lukas 10 ayat 18, iblis jatuh seperti kilat, itu bukan sama sekali tentang Lucifer. Tanpa berasa, Pak, sudah 1 jam ternyata kita. Jadi bintang timur atau Lucifer itu adalah gelar. Ya, itu gelar ya. Karena ada orang tanya, orang Majus lihat bintang timur. Nah, itu bukan orang Majus bukan lihat bintang timur, lihat bintang di timur. Nah, timur itu menunjuk pada wilayah Persia. Jadi yang orang Majus lihat tuh itu bintang sungguh-sungguh, tapi yang kita bicarakan ini adalah bintang sebagai gelar. Bintang timur sebagai gelar, Lucifer sebagai gelar. Ya, itu karena saya lihat ada komentar seperti itu. Iya. Sudah 1 jam, tapi kita akan tutup sama satu hal, Pak. Kita lompat karena ini lumayan cukup kayaknya aneh ketika Yesus ngomong tentang bencilah musuhmu, Pak. Tentang bencilah musuhmu. Jadi di dalam Matius 5 ayat 43, Matius 5 ayat 43, saya bacakan, sahabat Ngobras, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah, ini karena gini, di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat, di dalam apapun yang sebelum Yesus, tidak pernah ada nubuatan tentang bencilah musuhmu. Tapi Yesus mengatakan itu. Nah, itu akarnya dari mana, Pak, sumbernya, Pak? Kenapa Yesus bisa berkata? Kamu telah mendengar firman, bencilah musuhmu. Ya. Di mana firman mana yang ada suruh benci musuh? Sebelumnya perjanjian lama nggak pernah juga ada. Kalau di Imamat pasal 19 ayat 18, ya, malah ada kasihilah sesamamu manusia. Jangan menaruh dendam terhadap orang sesama bangsamu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi suruh mengasihi musuh ya. Bahkan dalam perjanjian lama itu mengajarkan mengasihi musuh seperti di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25. Jika setermu lapar, beri dia makan roti. Jika dia dahaga, beri dia minum air. Ya. Jadi ada justru dalam perjanjian lama mengajarkan mengasihi musuh. Nah terus bagaimana tiba-tiba Yesus berkata kamu telah mendengar firman, ya, itu di Matius 5 ayat 43 tadi ya, kamu telah mendengar firman, bencilah musuhmu. Nah, aneh nih. Nah ini akan kesulitan kalau kita memang hanya melihat Alkitab terjemahan baru Indonesia. Masalahnya ada di sini. Kamu telah mendengar firman. Kalau kita lihat misalnya versi King James saja, ya. That it had been said. Bukan bilang firman. Sudah diucapkan, sesuatu yang sudah pernah terucapkan. Ya, kamu telah mendengar bahwa dikatakan, tidak bilang firman loh. Lalu kita lihat terjemahan contemporary version. You have heard people say. Kamu telah mendengar orang berkata. Bukan firman.
Lalu ke terjemahan lama. Alkitab Indonesia juga, tapi terjemahan lama. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Bukan bilang firman. Lalu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Kalian tahu ada juga ajaran seperti ini. Jadi sebenarnya itu bukan firman. Ini di sini berarti terjemahan baru kita itu salah menerjemahkan. Ya. Diterjemahkan menjadi firman seolah-olah ada firman di perjanjian lama yang ngajar benci musuh. Padahal maksudnya Yesus tidak lagi ngomong firman, tapi dia ngomong soal ada ajaran. Kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini. Nah, ajaran seperti itu ajaran dari mana? Ajaran rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi memang mengajarkan begitu. Kenapa Rabi Yahudi mengajarkan begitu? Karena mereka dasarkan pada Ulangan pasal 7 ayat 2. Ya, Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Ya, haruslah kamu menumpas mereka. Juga ada Bilangan pasal yang ke-25. Ayat yang ke-17-18 ya. Lawanlah orang Midian, tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu, dan seterusnya. Nah, itu yang dipakai oleh ahli-ahli Taurat dan juga rabi-rabi Yahudi untuk mengajarkan benci musuh. Tapi itu mereka salah tafsir. Kenapa? Karena ayat itu adalah ayat dalam konteks holy war, perang suci. Ayat-ayat perang jangan dijadikan dasar untuk mengajarkan orang harus benci musuh. Nah, jadi Yesus di situ sedang mengkritik. Yesus mengkritik ajarannya para rabi Yahudi. Bukan sedang mengangkat sesuatu firman dalam perjanjian lama. Jadi dengan kata lain kesimpulannya sebenarnya nggak ada ayat dalam perjanjian lama suruh benci musuh. Itu hanya kesalahan terjemahan dari LAI ya, Indonesia baru, Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan baru saja, terjemahan lama, terjemahan sehari-hari, terjemahannya pas. Itu benar ya. Ya. Wah, tersingkapkan kan saudara. Jadi supaya kita tidak melihat hanya sepotong-sepotong bahwa ternyata itu bukan dalam tanda petik firman, tapi perkataan orang. Jadi supaya kita tidak salah tafsir. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci musuhmu. Tapi sebaliknya, kasihilah musuhmu. Satu lagi atau kita cukupkan dulu Pak Ezra? Cukup aja, nanti lagi minggu depan karena waktunya ada lewat. Supaya nggak kekenyangan. Tapi memang Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, kalau kita membahas Alkitab, perkataan Yesus yang sulit atau konteks apapun bersama Pak Ezra, waktu rasanya begitu cepat. Kita makan konten ini daging semua saudara. Saya percaya setiap kita diberkati, semoga Anda para audiens, sahabat Ngobras juga diberkati dan pengenalan dan pengetahuan kita akan kebenaran firman semakin ditambahkan lagi. Sekali lagi saya menyampaikan salam buat Bapak Ibu Saudara dari luar negeri, dalam negeri, luar pulau, dari mana saja Anda berada. Dan khususnya untuk yang di Jakarta, kalau Bapak Ibu Saudara mau join supaya diperlengkapi lebih lagi, kami ada Bible Study bersama Pak Ezra. Nanti silahkan tulis aja di kolom komen dan Anda nanti bisa dihubungi dan nomor Anda atau juga melalui tayangan dari RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta. Kami ada di STTII Jalan Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu bertumbuh bersama dalam komunitas Revival Community Church yang digembalakan oleh Pak Ezra Soru, ayo mari kita tumbuh bersama supaya kita diperlengkapi dan semakin mengenal Tuhan lebih lagi, jadi berkat lebih lagi, jangkau jiwa lebih lagi. Terima kasih Pak Ezra atas waktunya, pencerahan, penjelasan yang begitu sangat jelas. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon doa berkat dari Pak Ezra untuk menutup Ngobras hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin acara Ngobras. Ada banyak hal penting yang kami sudah bicarakan, terlebih untuk memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Terima kasih untuk pengertian-pengertian baru yang telah Tuhan bukakan bagi kami lewat acara ini. Kami berdoa untuk acara Ngobras ini, Tuhan boleh pakai untuk bisa mencerahkan banyak orang. Dan biarlah dengan ini boleh menumbuhkan rasa rindu belajar firman.
rasa rindu menyelidiki firman Tuhan, supaya kami tidak gampang terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran atau penafsiran-penafsiran yang miring. Tapi sebaliknya, kami setia kepada penafsiran yang benar dari kitab suci. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara-acara ngobrol selanjutnya. Tuhan boleh pimpin, Tuhan berikan kesempatan sehingga bisa lebih banyak kebenaran firman-Mu terbukakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam acara live ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra. Salam Ngobras. Shalom sahabat Ngobras dari mana saja. Dan jangan lupa untuk ikuti, gabung di minggu berikutnya dalam konteks dan pembahasan lainnya supaya kita diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Esra. Shalom. Ya, shalom.